Masih bingung mau pilih iPos 4 atau iPos 5? Ngopi-ngopi. Ngobrolin program iPos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngopi, ngobrolin program iPos. Masih bersama saya Adit dan juga Mas Aziz, konsultan Trigonal Software. Hari ini kita mau bahas hal yang sering banget bikin calon pengguna iPos bingung. Mau pilih iPos 4 atau iPos 5? Ya. Nah, yang mana nih yang harus dipilih Mas Aziz? Oke, jadi sebelum memilih kita harus tahu dulu Mas Adit perbedaannya. Karena nanti setelah tahu kan tinggal disesuaikan ya dengan kebutuhan masing-masing. Nah, perbedaan mendasar dari iPos 4 dan iPos 5 yang pertama terkait stok. Kalau di iPos 4 itu stoknya bisa minus, artinya stok kosong bisa dijual. Kalau di iPos 5 itu nggak bisa. Jadi dari segi pengelolaan stok itu harus lebih rapi pakai iPos 5. Yang kedua, untuk fitur perakitan, kalau di iPos 4 itu perakitannya non proses. Tapi kalau di iPos 5 perakitan yang berproses. Selanjutnya di iPos 5 itu ada aplikasi untuk akses dari handphone, aplikasi resminya yang ada di Play Store atau App Store yang bisa kita download Mas Adit. Oke. Jadi kita bisa akses data di toko walaupun kita lagi nggak di toko menggunakan handphone. Oke. Dan yang terakhir untuk laporan di iPos 4 itu setiap kita mau membuka laporan itu disarankan melakukan satu proses agar laporan yang kita dapat itu real time. Tapi kalau di iPos 5 itu kita tidak perlu klik atau apapun, saat kita lihat laporan itu adalah laporan terupdate. Jadi itu basic perbedaan dari iPos 4 dan iPos 5 Mas Adit. Oke, jadi itu perbedaan-perbedaan dasar dari iPos 4 dan iPos 5 ya. Fiturnya. Oke, ada lagi nggak nih Mas Aziz perbedaannya? Ya, perbedaannya dari sisi aktivasi program. Jadi kalau kita pakai iPos 4, terus di toko itu ada 3 komputer, itu kita harus aktivasi semua. Jadi perlu 3 aktivasi. Tapi kalau iPos 5 itu sudah mendukung client server untuk aktivasinya. Jadi kalau di toko misalnya pakai 3 komputer, 4 komputer, 5 komputer, karena di iPos 5 itu satu lisensi bisa untuk 5 perangkat. Oke. Itu aktivasinya itu cukup di server aja Mas Adit. Ya. Itu jadi kalau makin banyak komputer itu sebenarnya lebih hemat jika kita pakai iPos 5 karena cukup servernya aja yang diaktifasi. Itu seperti itu. Oke, misal saya selain punya toko offline nih, saya juga punya toko online nih Mas Aziz. Berarti saya lebih baik pakai iPos 4 atau iPos 5 ya? Oke, kalau untuk usaha online itu kita sarankan pakai iPos 5. Kenapa? Yang pertama iPos 5 itu sudah versi terbaru ya. Karena versi yang terbaru biasanya harusnya kan lebih oke dari versi yang sebelumnya. Oke. Dari segi fitur itu ada satu fitur yang namanya itu cek ongkir di iPos 5 karena jualan online ya. Ya. Jadi kemungkinan kan bakalan kirim-kirim ngecek ongkir dan sebagainya itu bisa kita langsung lakukan di aplikasi iPos 5. Oke. Itu Mas Adit. Oke, itu jika untuk online shop ya. Iya betul. Kalau misalnya untuk cafe atau coffee shop nih, sebenarnya bisa juga nggak Mas? Bisa kalau coffee shop, F&B. Ya. Jadi tadi di awal kan saya infokan di iPos 4 itu ada fitur perakitan yang non proses. Ya. Kalau di iPos 5 itu yang proses. Kalau non proses itu salah satu fitur yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan contohnya F&B seperti cafe, resto, karena saat menunya itu terjual di kasir, bahan bakunya itu akan berkurang secara otomatis. Oke. Atau misalnya yang usahanya itu di bidang penjualan ini Mas saldo elektronik seperti pulsa, itu lebih cocok memang kalau pakai iPos 4. Oke. Itu. Jadi memang antara iPos 4 dan iPos 5 itu ya perbedaannya itu ada beberapa yang bisa kita sesuaikan. Misalnya tadi online shop kita saranin iPos 5. Kalau F&B kita pakai iPos 4. Oke, seperti itu. Memang tergantung usaha juga ya, kebutuhan dan usaha ya Mas Aziz ya. Itu bisa disesuaikan. Seperti itu. Tuh ngomong-ngomong soal coffee shop nih, saya jadi pengen ngopi Mas Aziz. Jadi kita boleh ngopi dulu deh Mas Aziz, silahkan. Oke, kita lanjut lagi Mas Aziz. Setelah tadi kita bahas soal perbedaan iPos 4 dan iPos 5 ya dari segi fitur dan konektivitas. Ya.
Nah, kalau dari segi harga, gimana nih Mas Aziz? Kalau menurut saya sih Mas Adit, tentu ada harga, ada rupa. Jadi makin banyak fitur otomatis kan harganya lebih tinggi ya. Karena di kita pun untuk EPOS 5 ada beberapa versi. Ada yang paling tinggi itu Ultimate. Jadi Oke. itu bisa disesuaikan dengan mungkin dari kebutuhan teman-teman atau budget juga bisa disesuaikan. Oke. Oke, jadi kalau bisa disimpulkan, Ya. toko apa yang lebih cocok pakai iPOS 4 dan toko apa yang lebih cocok untuk iPOS 5, Mas Aziz? Oke, seperti tadi saya infokan kalau Ya. iPOS 4 itu lebih cocok untuk F&B, terus cocok untuk penjualan saldo seperti jualan pulsa. Ya. Tapi selain itu rekomendasi pakai iPOS 5 Mas Adit. Seperti retail, bengkel dan sebagainya sih selain F&B sama pulsa itu kita rekomendasikan pakai iPOS 5 karena dari segi fitur iPOS 5 itu lebih lengkap dibanding iPOS 4, jadi rekomendasi pakai iPOS 5 selain tadi beberapa usaha tertentu. Oke. Gitu. Oh ya, kemarin ada beberapa dari teman saya juga tanya nih Mas Aziz. Ya. Sebenarnya iPOS itu bisa buat bengkel atau buat klinik nggak sih, Mas? Bisa Mas Adit, jadi semua usaha yang ada penjualan, baik itu jual barang atau kalau bengkel kan nggak cuma barang ya, tapi Ya. jual jasa, Ya. itu bisa Oke. pakai iPOS. Nah, cocoknya iPOS apa, Mas, kalau itu? Nah, itu iPOS 4 atau iPOS 5 itu dua-duanya bisa. Oh, bisa ya? Cuma kalau menurut saya tetap iPOS 5 karena tadi salah satu fitur tambahannya bisa diakses dari handphone. Jadi owner nggak perlulah setiap hari di toko tapi tetap bisa pantau. Oke, Gitu. berarti bisa ya untuk menggunakan iPOS ya, Mas ya. Oke, jadi buat teman-teman yang masih bingung, semoga sekarang bisa lebih paham ya dan bisa lebih mudah menentukan pilihan. Iya betul sekali Mas Adit. Dan kalau masih ragu nih teman-teman yang masih ragu itu bisa konsultasi langsung ke tim CS Trigonal Software Mas Adit. Nanti kita akan bantu kira-kira usaha teman-teman cocok pakai program yang mana biar nggak salah pilih dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing serta budget masing-masing ya. Oke, terima kasih banyak Mas Aziz atas penjelasannya. Siap Mas Adit. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung di Ngopi kali ini. Kalau masih kepo, teman-teman bisa langsung cek website dan media sosial Trigonal Software atau langsung hubungi tim CS kami. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.